Laskum. Gimana nih kabar Laskumer semua? Semoga sehat ya. Hari ini saya bersama narasumber yang juga menjabat sebagai Ketua Dewan Perwakilan Mahasiswa Universitas Halo kawan-kawan. Muhammadiyah Jakarta, yaitu Bang Faisal Mubarak Heliobas. Halo. Apa kabar Bang? Alhamdulillah baik. Ente apa kabar? Sehat. Alhamdulillah. Nah, sebagai pembuka nih Bang, menurut Abang gimana sih? Apa sebenarnya yang dimaksud dengan idealisme dalam konteks mahasiswa? Oke, teman-teman, sebelumnya perkenalkan dulu. Sekali lagi penegasan, saya Faisal Heliobas. Hari ini diamanahkan sebagai Ketua Dewan Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Jakarta. Yang hari ini mungkin kami menuju purna masa periodisasi. Menarik memang ketika membahas tentang apa itu idealisme, yang mungkin bagi sebagian besar mahasiswa kami menganggap bahwa idealisme merupakan mimpi, harapan, juga cita-cita yang perlu diperjuangkan secara serius. Idealisme merupakan keyakinan yang perlu dipertahankan. Juga idealisme merupakan pemikiran-pemikiran tentang perubahan besar yang akan kita galakkan nantinya. Cukup. Nah, bagaimana sih idealisme itu terbentuk dalam diri mahasiswa? Apakah lebih dipengaruhi oleh lingkungan kampus, organisasi, atau justru pengalaman pribadi? Bicara idealisme mungkin dia terbentuk beragam ya. Mungkin bisa jadi dari lingkungan kampus, bisa juga dari pengaruh orang-orang di sekitarnya. Cuma kalau misalnya bagi saya sendiri, idealisme lahir daripada keresahan di mana per hari ini ada begitu banyak mahasiswa-mahasiswa yang kemudian terjerat atau terborgol dalam arus menjadi mahasiswa yang kemudian apatis terhadap organisasi, apatis terhadap keadaan sosial, apatis terhadap lingkungan dan sebagainya. Hari ini idealisme kita tertanam dalam diri, lahir daripada keresahan, di mana kita melihat bahwa kondisi mahasiswa hari ini jauh daripada tujuan pendidikan itu diberikan oleh negara. Kalau kita melihat bahwa hari ini pendidikan diberikan adalah untuk mencerdaskan, cuma itu kawan-kawan. Tapi per hari ini ada begitu banyak mahasiswa yang kemudian saya kira nggak juga tercerdaskan. Mereka enggan untuk melebur dengan masyarakat. Kalau misalnya kata Tan Malaka, jika pendidikan membuatmu merasa pintar dan enggan untuk melebur dari masyarakat, maka pendidikan tidak bisa diberikan sama sekali. Hari ini, kenapa saya mulai dari keresahan? Karena saya melihat begitu banyak mahasiswa yang kemudian enggan untuk berjuang buat rakyat. Kalau misalnya kita menganggap bahwa idealisme sebagai mimpi dan harapan cita-cita mulia untuk bagaimana memperjuangkan kebenaran, memperjuangkan keadilan. Hari ini dari sekian banyak mahasiswa, ada 9.000 mahasiswa di UMJ misalnya, cuma sepersekian orang yang mungkin hari ini bergerak berjuang bersama rakyat. Jadi kalau misalnya bagi saya pribadi, idealisme saya lahir daripada keresahan. Gitu. Nah, selanjutnya sebenarnya idealisme itu penting nggak sih Bang ada di setiap mahasiswa? Idealisme itu penting dan mutlak dan wajib ada di setiap diri mahasiswa. Karena kalau misalnya kata Tan Malaka, idealisme adalah kemauan terakhir yang dimiliki pemuda. Ketika itu hilang, nggak ada lagi yang bisa dibanggain dari pemuda. Hari ini kalau misalnya pemuda aja sekelas mahasiswa nggak berani bermimpi, nggak berani mempunyai visi yang panjang, visi yang berorientasi pada masa depan, maka kita mau berharap apa kepada mahasiswa? Kita mau berharap apa kepada pemuda? Bahkan kata orang, pemuda, mahasiswa adalah tongkat estafet kepemimpinan nanti. Ketika seorang pemimpin, seorang nakoda nggak berani untuk bagaimana menuangkan mimpi dan gagasannya, bagaimana bangsa kita bakal keluar dari jurang kesengsaraan, jurang kemiskinan, dan juga hal-hal yang mungkin arahnya ke mudarat. Maka mahasiswa wajib memiliki idealisme untuk bagaimana menebar manfaat, untuk bagaimana mampu untuk bermimpi setinggi-tingginya agar harapan kita, semangat kita tetap menyala, agar semangat kita tak pernah redup, apalagi sampai padam. Nah, kita kan sama-sama tahu nih Bang, dunia kampus itu tidak selalu sesuai dengan ekspektasi. Apa saja sih bentuk realita brutal yang pernah Bang Ical hadapi selama menjadi mahasiswa? Wah, banyak ya. Kalau misalnya bicara realitas, sekarang tuh cuma sedikit yang punya idealisme dalam skala yang besar. Dari banyaknya mahasiswa yang kita punya, entah itu mahasiswa biasa ataupun pegiat organisasi yang sering kita sebut sebagai organisatoris. Kadang-kadang mungkin secara sepintas mereka punya idealisme besar, tapi kadang-kadang kalau misalnya dilihat secara jeli dan spesifik, ternyata
mereka juga seringkali dibenturkan ya tadi melihat realitas ini, realitas aja udah nggak bagus, apalagi realitas brutal kan. Jadi kalau misalnya kita ngelihat secara jeli di univ kita sendiri, kadang-kadang kita dibenturkan dengan kampus di mana semuanya hari ini dikomersialisasi. Kalau misalnya kita baca buku Dharma Ningtyas, pendidikan yang memiskinkan, hari ini itu perguruan tinggi dia terjebak dalam arus komersialisasi. Jadi ini yang kemudian membuat semangat mahasiswa ataupun semangat gerakan mahasiswa itu menjadi terbebani, karena memang hari ini mahasiswa dituntut untuk bayar ini, bayar itu. Kadang-kadang kita juga udah disibukkan dengan bayar UKT, tapi ternyata buat penggunaan lab yang seharusnya gratis, penggunaan aula yang seharusnya gratis, jadi bayar. Penggunaan stadion yang kita, kalau misalnya sebelum masuk UMJ itu ditulis di pamflet bahwa ini fasilitas yang bakal kita dapat, ternyata pas sampai kita masuk kampus, ternyata wah semuanya harus bayar juga ya. Jadi terlepas dari bayar UKT tadi, masih banyak fasilitas yang harus kita bayar lagi. Ini artinya kok kampus yang harusnya sebagai momentum untuk mencerdaskan, tempat untuk mencerdaskan, wadah untuk kita belajar, kok kita malah seakan-akan kampus sebagai lembaga yang kemudian memeras kita sebagai mahasiswa gitu. Jadi kalau misalnya dalam buku itu juga dijelaskan bahwa hari ini kenapa mahasiswa pada akhirnya menjadi tangguh, kenapa mahasiswa pada akhirnya menjadi hebat, karena mahasiswa hari ini dihadapkan dengan keterbatasan tadi. Saya kira kalau misalnya mahasiswa udah dimanjakan dengan berbagai fasilitas yang ada, digratiskan juga menjadi masalah. Karena kenapa? Karena kita orang-orang yang lahir bukan dari keterbatasan, mereka nggak bakal punya semangat yang tinggi. Kalau kata Diana Pitupulu, pemimpin yang bagus, nahkoda yang ideal itu nahkoda yang lahir dari rakyat. Kenapa begitu? Karena nahkoda yang tepat adalah nahkoda yang mampu menjawab tentang rakyat. Bagaimana mereka mau menjawab tentang rakyat kalau misalnya mereka belum pernah merasakan penderitaan rakyat itu sendiri? Begitu kira-kira. Terus berbicara soal sistem nih Bang, apakah birokrasi kampus menceritakan apakah birokrasi kampus pernah Bang Ical rasakan menjadi penghambat idealisme mahasiswa? Bisa diceritakan nggak? Kalau kita di tingkatan universitas ya mungkin banyak ya, apalagi kalau misalnya hari ini saya sebagai ketua dewan, saya membawahi berbagai fakultas. Kita punya 10 fakultas, berarti 10 dewan juga, 10 BEM juga, dan ada begitu banyak himpunan dan SW yang ada di fakultas. Ya hari ini kalau misalnya memang bicara skala universitas, ya mungkin banyak, tapi lebih banyak dirasakan sama teman-teman di fakultas. Karena kenapa? Karena mereka nggak punya power untuk bagaimana bisa sampai untuk mengadvokasikan segala bentuk permasalahan sampai tataran universitas. Ya kalau misalnya kita mungkin banyak tapi tergolong mudah untuk menyelesaikan. Tapi kalau misalnya teman-teman fakultas, karena memang keterbatasan power juga, akhirnya kadangkala teman-teman tidak mampu untuk menyelesaikan perkara-perkara. Karena kan kalau misalnya kita bicara tugas dewan juga, salah satu tugas yang paling penting adalah bagaimana mengadvokasikan segala bentuk permasalahan-permasalahan yang lahir di mahasiswa. Jangan mengharapkan hadir sebagai perwakilan kalau misalnya permasalahan-permasalahan diri kita nggak mampu menyelesaikan. Tugas kita adalah bagaimana mencari solusi paling konkret untuk menyelesaikan perkara dari fakultas, dari teman-teman yang ada di fakultas, entah lembaga apapun itu. Jadi hari ini ya memang kalau misalnya bicara birokrasi kampus di fakultas itu terasa betul. Beberapa waktu lalu kami dari DPM Universitas sempat mengadakan reses juga. Kalau misalnya kita ngeliat di parlemen kan, reses itu adalah momentum di mana para dewan kembali ke dapil masing-masing untuk menampung aspirasi. Ya. Jadi kalau misalnya sekarang kita di legislatif universitas ya lagi main dewan-dewanan kan. Ya. Jadi ya selayaknya parlemen punya reses, kita juga punya reses. Parlemen punya masa paripurna, kita juga punya masa paripurna. Jadi kalau misalnya kemarin kita ngelihat ketika masa reses, ternyata dari teman-teman fakultas banyak yang merasakan hal tersebut. Jadi ternyata teman-teman fakultas juga hari ini mulai dipersulit oleh birokrasi kampus, di mana setiap pertanyaan, setiap kendala yang ditanyakan kepada pimpinan fakultas ataupun universitas tidak diberi kejelasan. Bicara tentang transparansi anggaran, bicara tentang pengalokasian anggaran kelembagaan, itu yang menjadi penting buat dibahas. Bicara tentang fasilitas kampus yang belum memadai, kadang-kadang kan kita dituntut untuk bayar sepersekian juta misalnya kan, berpuluh-puluh juta. Tapi fasilitasnya kurang. Fasilitasnya begitu. Ya kita melihat bagaimana Eva kan. Kita kemarin reses juga teman-teman Eva mengeluhkan hal yang sama. Bagaimana kamar mandinya, bagaimana ruang kelasnya,
itu menjadi penting buat dibahas. Memang hari ini ketika bicara birokrasi kampus mungkin secara personal orang-orangnya kita bicara tentang konsep saling mengindahkan. Ketika kita diindahkan, kita bakal mengindahkan balik. Tapi hari ini bicara sistem itu yang bobrok. Kenapa bobrok? Karena memang hari ini belum ada yang mampu menyelesaikan perkara-perkara, jangan sampai tingkat universitas, di tingkat fakultasnya dulu. Kita bicara tentang desentralisasi, di mana para pimpinan di fakultas harus mampu menyelesaikan perkara yang ada di fakultas mereka masing-masing. Hari ini belum mampu. Kalau misalnya bicara permasalahan-permasalahan di fakultas, misalnya FA, FT, FISIP dan teman-teman yang lain, ya mungkin ada begitu banyak kendala yang hadir di fakultas masing-masing. Tapi per hari ini pimpinan fakultas pun nggak mampu buat menyelesaikan perkara itu. Ketika memang pemimpin kita hari ini hadir dan tak mampu untuk itu, lalu ngapain mereka diberi jabatan? Ketika jabatan udah nggak mampu buat jalankan secara efektif dan efisien, yang penting jabatan tidak diberikan sama sekali misalnya. Kira-kira gitu. Terus di tengah tekanan dan tantangan yang ada, bagaimana sih Bang Ical tetap menjaga semangat idealisme itu? Oh, kalau ini baru pengaruh lingkungan. Jadi kadang-kadang semangat idealisme itu bisa kapan saja luntur, tergantung pergaulan. Jadi kalau misalnya kata orang, kita kalau misalnya mau melihat masa depan kita seperti apa, kita bisa melihat dari orang-orang di sekitar kita. Jadi dengan siapa kita bergaul itu kadang-kadang menentukan juga jadi apa kita ke depan. Jadi kadang-kadang karena memang hari ini saya dikelilingi dengan orang-orang yang punya semangat idealisme yang sama. Jadi ketika idealisme saya mulai pudar, mereka bisa hadir sebagai penyemangat. Ya support system lah. Support system kan nggak harus perempuan kan. Betul. Bisa juga teman berjuang, bisa juga kawan bergerak. Jadi kalau misalnya hari ini memang saya diuntungkan dengan dikelilingi dengan teman-teman mahasiswa yang punya semangat juang, semangat idealisme yang tinggi, sama seperti saya. Jadi ketika memang ada dari kami, ada dari barisan kami yang semangat idealisme mulai luntur, tinggal kami semangatin, tinggal kami hidupkan kembali bareng-bareng. Jadi semangat idealisme itu bisa kapan saja luntur. Kalau misalnya hari ini saya mengibaratkan diri saya sebagai orang-orang yang mungkin punya idealisme tapi dikelilingi dengan orang-orang yang nggak punya semangat idealisme, saya pikir dalam jangka waktu yang cepat idealisme saya bakal hancur, idealisme saya bakal hilang karena orang-orang di sekeliling saya tadi. Jadi ketika semangat idealisme saya udah mulai luntur dan orang-orang di samping saya adalah orang-orang yang nggak punya semangat idealisme sama sekali, ya mereka bakal bilang, ngapain sih idealisme dipertahanin, ngapain sih ikutin jalur itu, berat, panjang, lama gitu. Artinya lingkungan itu penting, memilih teman itu penting. Jadi dengan siapa kita berteman hari ini itu menentukan jadi apa kita ke depan. Itu kira-kira. Nah, gimana sih Bang Ical bisa menyeimbangkan antara tetap menjadi idealis, di sisi lain tetap menjadi realistis dalam kehidupan kampus? Oh, jadi kalau tadi di awal kita mengartikan idealisme sebagai mimpi atau harapan yang besar, keyakinan yang tangguh. Artinya hari ini ketika kita punya semangat, kita punya mimpi yang besar, itu harus jalan dengan realita pergerakan yang kita buat. Kadang-kadang hari ini idealis, mimpi dan harapan menjadi fana dan tabu ketika idealis dan mimpi tersebut itu nggak mampu direalisasikan dalam hal-hal kecil. Misalnya ketika memang kita punya mimpi buat jadi presiden, memerangi kejahatan, memperjuangkan kebenaran, tapi dalam hal-hal kecil seperti agenda kita sehari-hari, dalam disiplin, dalam kejujuran, itu aja masih bisa buat dipertanyakan. Ini kan yang kemudian menjadi hambatan juga. Dalam artian ketika memang kita ingin memperjuangkan idealisme kita harus dimulai dari hal kecil. Jangan kita fokus kepada hal-hal besar, tapi pada intinya hal-hal yang bersifat yang kita rasa kecil tapi punya dampak besar malah kita tinggalkan, malah kita lupakan. Ini yang menjadi penting untuk dibahas. Itu kira-kira. Pernah nggak sih Bang Ical dianggap terlalu emosional atau naif hanya karena mempertahankan idealisme? Oh, sering sekali. Jadi kan kita kalau misalnya di universitas artinya kita mengayomi semua teman-teman di fakultas. Bukan cuma teman-teman di sekeliling saya tadi yang saya bilang punya semangat idealisme yang sama, tapi juga seringkali bertemu dan berpapasan juga dengan orang-orang yang nggak punya bahkan semangat idealisme. Jadi fokus mereka adalah bagaimana kuliah terus pulang, bagaimana nanti berhadapan dengan masa depan yang cerah, tapi mereka nggak tahu jalan-jalannya bagaimana. Makanya tadi saya bilang ini lahir daripada keresahan, karena lingkungan saya di awal bukan lingkungan orang-orang yang punya semangat idealisme yang sama, tapi saya di awal dihadapkan dengan orang-orang yang punya semangat itu. Makanya saya resah, makanya saya pikir kayaknya
wah lebih menarik kalau misalnya saya punya semangat idealisme sendiri. Akhirnya ketika saya punya semangat idealisme sendiri, saya dikelilingi dengan orang yang punya semangat idealisme yang sama. Ya, emang kalau misalnya di hadapan orang seperti itu sering kali gitu. Apa sih yang kamu kejar, apa sih yang kamu inginkan, apa sih yang uh, kamu pengenin sampai-sampai harus sebegitunya. Karena saya nggak pernah main-main dalam organisasi, saya nggak pernah main-main dalam menjalankan amanah di jabatan. So, kalau misalnya udah dapat jabatan, saya all out, saya bakal kasih semuanya. Nah, kalau misalnya dapat jabatan, kita nggak mau kasih cuma sekedar itu aja. Kita coba buat melakukan gebrakan-gebrakan besar. Kita coba menghadirkan solusi-solusi konkret ketika teman-teman di bawah punya masalah misalnya. Jadi kalau misalnya di hadapan orang-orang seperti itu, kadang-kadang kita bilang bahwa ini adalah ikhtiar untuk menjemput masa depan yang cerah bagi saya. Ini adalah ikhtiar untuk bagaimana nanti ketika udah memasuki dunia kerja, udah memasuki dunia yang sebenarnya, idealisme saya masih punya. Jadi semangat untuk berbuat baik itu masih ada. Jadi mentalitinya bukan mentality penguasa, bukan mentality penjilat misalnya. Iya. Jadi kita lebih kepada bagaimana caranya dari diri kita sendiri, keyakinan kita pribadi, kita bisa jadi apa nantinya. Ada pepatah yang bilang kalau misalnya apa yang kita petik nanti itu yang kita tanam kemarin. Iya. Jadi kalau misalnya hari ini yang aku tanam adalah kebaikan, yang hari ini aku tanam adalah kerja-kerja disiplin, maka yang nanti aku dapatkan harusnya juga sama seperti apa yang aku perjuangkan. Begitu kira-kira. Nah, sekarang kan kita ada di era digital nih Bang. Siap. Apakah menurut Bang Ical media sosial lebih memperkuat atau justru melemahkan semangat idealisme mahasiswa? Tergantung bagaimana kita menggunakan. Ketika media sosial seperti WhatsApp digunakan sebagai media untuk bagaimana memasifkan informasi mengenai konsolidasi, mengenai aksi, mengenai agenda-agenda seminar, itu kan bagus. Jadi di setiap grup, di setiap aliansi, di setiap organisasi mahasiswa, media sosial terutama WhatsApp dipakai untuk bagaimana memasifkan informasi yang maslahat, yang manfaat, kayak seminar, kayak konsolidasi, kayak hal-hal yang mungkin arahnya, konotasinya itu kepada pergerakan misalnya. Ini kan artinya media sosial membawa dampak baik. Tapi kalau misalnya Instagram, WhatsApp, dan media-media yang lain hanya dipakai untuk bagaimana mengejar eksistensi, karena kan sekarang banyak. Jadi kalau misalnya hari ini kita melihat berbagai macam pejabat entah di fakultas maupun universitas, jabatan hanya dipakai untuk bagaimana menunjukkan eksistensi. Ya. Jadi mereka sibuk untuk membangun personal branding yang sebenarnya nggak ada apa-apanya. Cuma gara-gara personal brandingnya bagus di media sosial, akhirnya bisa dikemas secara bagus, akhirnya orang melihat oh bagus ternyata. Tapi ternyata apa yang dia buat, apa yang dilakukan organisasinya nggak seberapa. Itu dia. Jadi tergantung bagaimana kita mengelola media sosial. Ketika media sosial kita mampu buat mengelola itu secara positif, kita bisa menggunakan tadi WhatsApp pun Instagram pun media-media yang lain dalam agenda-agenda manfaat, itu bagus berarti. Tapi kalau misalnya media seperti Instagram, TikTok, Twitter dan sebagainya yang dipakai untuk mengejar eksistensi misalnya, ya ini yang salah. Ya mungkin kalau misalnya teman-teman ngeliat Instagram saya juga pamor juga ya. Tapi kan kadang-kadang itu selaras dengan apa yang saya lakukan, saya pikir. Jadi bukan sekedar pamer jabatan, tapi juga sekedar pamer apa yang sudah saya perbuat. Jadi saya pikir selaras. Itu kira-kira. Lalu bagaimana nih Bang dengan peran AI? Apakah baik dalam pencarian informasi maupun sebagai alat perjuangan? Atau adakah resiko manipulasi yang bisa membelokkan idealisme mahasiswa tersebut? Lagi-lagi ini tergantung cara menggunakan. Jadi kalau misalnya bagi saya pribadi yang sebagai orang yang nggak pernah menggunakan AI, kadang-kadang menggunakan AI, kita melihat AI sebagai bahan referensi. Ya. Jadi kadang-kadang teknologi kita makin berkembang makin pesat, sampai-sampai kalau misalnya kita melihat ChatGPT itu, kadang-kadang mereka juga bisa memaparkan secara komprehensif, bahkan sampai data-datanya. Ini kan yang kita butuhkan. Jadi kadang-kadang kita menggunakan AI terutama ChatGPT itu sebagai bahan buat referensi. Yang salah adalah kita pakai secara mentah, nggak kita parafrase lagi. Jadi benar-benar plek ketiplek. Jadi apa yang kita lihat di ChatGPT udah kita salin, jadi kita pakai itu semua. Kita pakai jadi bahan buat ini tanpa diparafrase sama sekali. Ini kan yang menjadi salah. Artinya kita kok bicara tentang idealisme tapi kita pragmatis sekali. Kita pengen sesuatu itu bergerak secara taktis.
KTP-nya bisa itu bergerak secara instan. instan gitu. Jadi kadang-kadang memang ini yang perlu diperbaiki dari pola pikir mahasiswa. Perkembangan teknologi harusnya punya manfaat yang lebih kepada bagaimana perkembangan kapasitas keilmuan teman-teman mahasiswa juga. Tapi hari ini ketika memang disalahartikan sebagai membuat sesuatu menjadi instan, membuat sesuatu menjadi lebih mudah, ini yang kemudian menjadi antitesa dari apa yang disampaikan oleh Darmaning Tias dalam bukunya tadi, pendidikan yang memiskinkan, yang dimana kalau misalnya bicara mahasiswa hari ini hidup dalam tekanan, hidup dalam keterbatasan yang membuat mereka menjadi tangguh. Kalau misalnya sekarang ketika memang semuanya udah terpenuhi, kita udah dimanjakan dengan sistem, kita nggak lagi mau buat berjuang, kita nggak lagi mau buat bertati-tati, kita nggak lagi mau buat berdarah-darah misalnya. Begitu kira-kira. Ya tergantung bagaimana pemanfaatan. Terakhir nih Bang, ada banyak sekali mahasiswa yang merasa jenuh, bahkan kehilangan semangat karena kenyataan di kampus. Apa pesan Bang Ical nih buat mereka yang merasa kehilangan semangat tersebut? Baik lagi kita berarti. Teman-teman Tan Malaka pernah bilang, kemauan terakhir yang dimiliki pemuda adalah idealisme. Ketika itu hilang, nggak ada yang perlu dibanggakan sebagai mahasiswa. Hari ini mungkin ada begitu banyak hal-hal atau realitas yang terjadi. Kita dibenturkan dengan banyak realitas yang membuat kita merasa bahwa hari ini idealisme bukan barang yang perlu diperjuangkan. Tapi teman-teman perlu paham bahwa ketika bukan kita yang hari ini sadar, ketika bukan kita yang hari ini bergerak, mau siapa lagi? Ketika bukan kita yang hari ini mulai melakukan perubahan-perubahan besar, melakukan gerakan-gerakan besar, mau siapa lagi? Kita mau berharap pada siapa? Kita adalah tongkat estafet kepemimpinan yang bakal memimpin bangsa ini. Kita yang akan menentukan arah gerak bangsa ini mau dibawa kemana. Ketika bukan kita, siapa lagi? Jadi semangat idealisme harus tetap dipertahankan. Jangan sampai redup, apalagi padam. Begitu kira-kira. Mungkin cukup ya Bang. Siap. Terima kasih atas waktu dan pemikiran Abang yang sangat inspiratif. Semoga bincang kali ini bisa bermanfaat bagi mahasiswa semua. Amin ya rabbal alamin. Sebelum ditutup mungkin ada closing statement. Itu tadi udah closing statement tuh. Udah. Jaga semangat aja, jangan sampai redup pagi padam. Kalau bukan ke kita siapa lagi? Masih banyak orang-orang di luar sana yang membutuhkan uluran tangan kita. Masih banyak orang-orang di luar sana yang mungkin membutuhkan mahasiswa untuk terus berada di garda terdepan untuk memperjuangkan kebenaran, untuk memperjuangkan ketidakadilan. Maka mahasiswa hari ini sebagai agent of change harus terus berada di garda terdepan untuk memperjuangkan itu. Lagi-lagi, kalau bukan kita, siapa lagi? Gitu kira-kira. Terima kasih Bang Ical atas Siap. waktunya. Nah teman-teman Laskum, terima kasih juga yang sudah menonton, dan yang buat yang mau nanya-nanya atau apapun itu boleh komen di kolom komentar ya. Terima kasih, sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah. Bring it down.